Semuanya, halo, selamat sore. Selamat datang di webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Talks. Balik aku sama lagi Lintang dari Dewa Web, dan hari ini aku bersama Benedik Karuna, selaku Digital Marketing Eksekutif dari Dewa Web, yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Boleh mungkin dari Benedik nyalain kameranya? Ya, halo semuanya. Kalian lihat ya, Oke. Nah, di webinar kali ini kami akan membahas mengenai Make Your Website Rank 1 on Google. Nanti Ben akan bahas mulai dari mengapa sebaiknya website kamu ranking 1, dan juga cara-cara yang dapat kalian gunakan untuk mendapatkan ranking 1 oleh Google. Namun, sebelum webinar ini dimulai, aku mau kasih sedikit informasi terkait webinar ini. Jika kamu memiliki pertanyaan terkait topik yang nanti dibawakan oleh Ben, kalian bisa langsung chat aja di kolom chat atau di box Q&A. Pertanyaan kalian akan kami jawab pada sesi Q&A. Selain itu, sudah ada tim ninja yang standby, yaitu Gerardo. Jadi, kalau misalnya kalian punya pertanyaan juga terkait website, kalian chat aja di Q&A box atau di chat box, nanti Gerardo akan jawab kalian. Nanti di akhir webinar, kami juga akan bagi-bagi hadiah, jadi stay tune sampai akhir webinar ya teman-teman. Oke, mungkin cukup dari aku sekarang. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ben untuk membuat presentasi. Oke, thank you Lintang. Oke, semuanya bisa lihat ya slide-nya. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini saya akan bawakan topik yaitu Make Your Website Rank 1 on Google. Nah, perkenalan sedikit. Nama saya Benedik Karuna, selaku Digital Marketing di Dewa Web. Kalian bisa panggil gue Ben aja. Nah, langsung aja nih. Kenapa sih kita harus mempunyai website dengan ranking 1 di Google? Nah, jawabannya sebenarnya sederhana, yaitu untuk mendapatkan traffic ataupun kunjungan lebih banyak, sehingga nanti kita bisa menghasilkan conversion ataupun brand awareness yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau misalkan kalian punya website toko online ataupun jualan jasa atau macam-macam seperti itu, tentunya kalian bisa menghasilkan penjualan yang lebih tinggi lagi dengan memiliki website di peringkat 1. Nah, selain itu, ini penting juga untuk brand awareness dari brand kalian, karena dengan website kalian ada di peringkat 1 ataupun ada di page pertama, orang-orang pasti akan lebih sering melihat website kalian, atau bisa dibilang itu sebutannya impression. Impressionnya akan jauh lebih banyak dengan website yang ada di peringkat-peringkat di bawah ataupun di page-page yang selanjutnya seperti page 2, page 3, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, berikut ada data dari ahref.com. Ahref.com itu merupakan satu tools pencarian keyword. Nah, chart tersebut nih yang ada di gambar ini merupakan persentase dari berapa banyak sih total traffic yang ada di seperti di page 1, page 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, page 1 itu memiliki hampir dari 50% traffic yang ada. Kalau kita bandingkan dengan page 2 itu cuma 22%. Yang berarti kita bisa ambil kesimpulan kalau page 1 itu bisa menghasilkan traffic hampir 2,5 kali lipat lebih banyak daripada page 2. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian di page 1 itu bisa dapetin, misalkan kalian punya website di page 2 deh, traffic-nya itu mungkin bisa 10 orang per hari. Dengan kalian punya website di page 1, rata-rata itu bisa meningkat sampai 2,5 kali lipat lebih banyak. Sehingga kalian bisa dapat 25 traffic per harinya. Seperti itu contohnya. Nah, kita lanjut nih. Ada sebuah statistik dari Advanced Web Ranking, yaitu kita dapat nih data yaitu CTR. CTR itu merupakan click-through rate, di mana berapa banyak sih persentasenya orang ngeklik. Nah, sedangkan yang bawahnya ini merupakan ranking dari website. Jadi, sebelumnya kalian harus tahu dulu kalau ranking website itu kayak gimana. Jadi, kalau misalkan kalian buka Google nih, kalian cari cara membuat website kayak gitu. Nanti itu bakal dijajarin. Mulai dari yang pertama itu biasanya ada ads. Ads itu biasa
dia ada tulisannya ads ataupun iklan. Nah, di bawahnya itu ada yang organik, itu yang nggak pakai ads. Itu mulai dari website pertama, itu udah sebutan ranking 1. Seterusnya, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau data ini nih, ranking website yang ada di ranking 1, punya CTR itu untuk yang desktop ya. Untuk yang desktop itu mencapai kira-kira 32%. Sementara kalau yang mobile itu ada di angka sekitar 22 atau 23. Nah, kalau misalkan udah di posisi rank kedua nih, dia udah mulai turun jauh. Kalau kita lihat nih, rank 2 itu punya angka di 16. Jadi dari berapa nih? 32 ke 16 kan udah lumayan tuh. Nah, di sini saya ada contoh atau kayak study case. Nah, kalau misalkan nih, kita cari misalnya contoh digital marketing agency, kita cari di Google ya. Nah, ini kan kebetulan saya pakai tools namanya Semrush. Kalau kita cari ini digital marketing agency, nah ini volumenya nih kelihatan nih, 720, berarti 720 orang mencari digital marketing agency selama 1 bulan. Nah, ini udah dirata-ratain, 720. Nah, keyword digital marketing agency itu memiliki pencariannya 720 pencarian. Nah, kalau kita pakai statistik dari data ini, rank 1 itu kan punya 32%. Nih, 32% ini. Berarti akan menghasilkan 230 klik, karena 720 kali 32%. Nah, sementara di rank 2, yang 16% tadi, itu bisa ngasilin 115 klik. 115 orang ngeklik website yang rank 2. Nah, terus kita bandingin lagi nih sama yang rank 9. Di rank 9 itu punya 2% CTR ya kan? Kita lihat nih. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, 9 yang ini kira-kira di angka 2 atau 3 lah. Kita ambil 2 misalnya. 2% itu berarti 14 klik. Seperti itu. Nah, jadi kelihatan kan kalau misalkan kalian punya rank website di rank 1 sama di rank 9, itu trafficnya udah mulai kelihatan jauh nih, dari 230 ke 14. Nah, kayak gitu. Nah, terus gimana dengan, kalau dari tadi kan kita ngomongin organik, yaitu secara SEO. Nah, sekarang gimana dengan SEM atau Search Engine Marketing? Atau bisa dibilang kayak Google Ads, lalu Google Search atau teman-temannya gitu. Nah, ini tadi saya juga udah ambil contoh. Ini menggunakan Google Ads, yaitu keyword plan. Nah, di sini kalau kita lihat nih, untuk keyword digital marketing agency, kita misalnya kita masukin konversinya itu 1% ya. Atau kalian cukup fokusnya ke sini aja nih. Dengan cost sekitar 500 ribuan ini nggak pasti segini, cuman kurang lebih segini prediksi dari Google, itu bisa ngasilin 230 klik. Nah, di mana 230 klik itu sama kayak yang ini sebelumnya. Jadi dengan kita nge-rank di page 1 secara organik ya, jadi nggak berbayar alias free, kita bisa ngasilin 230 klik yang tadinya bisa dihasilin sama si SEM atau Google Ads dengan biaya 510.000. Kayak gitu. Jadi dengan kalian bisa naikin peringkat website kalian secara organik atau secara sesuai dengan SEO, itu kan ngurangin budget kalian juga untuk ads kayak gitu. Jadi dan manfaat lainnya itu ini jangka panjang. Jadi kalau misalnya ads ini kan cuman selama kita bayar. Sementara kalau nanti organik itu jangka panjang. Jadi kalau misalkan kalian bulan ini rank 1, di bulan selanjutnya kalian juga bisa aja rank 1, walaupun bisa ada kemungkinan turun juga. Tapi kita sebut ini strategi jangka panjang. Karena kalau Google Ads kan kalian nggak bayar ya udah hilang nanti di Google kayak gitu. Nah, kesimpulannya yang pertama yaitu higher rank sama dengan more traffic. Jadi dengan kalian dapetin rank setinggi-tingginya yang kalian bisa, itu akan menghasilkan traffic yang pastinya akan lebih banyak lagi untuk website kalian. Nah, yang kedua, dengan adanya traffic atau kunjungan yang lebih banyak, pastinya itu kan ngasilin conversion ataupun pembelian pada website kalian. Jadi kalau misalkan kalian punya online shop atau jasa-jasa kayak gitu, atau
website perusahaan lah, atau bahkan website kayak landing page atau sekedar mencari leads kayak email atau form, itu bisa ngasilin conversion yang lebih banyak. Karena kalau kita secara logika pun, maksudnya kita nggak perlu data-data yang udah tadi saya paparin. Misalnya, secara logika aja website yang di page 1 ataupun di rank yang tinggi, udah pasti traffic-nya juga bakal lebih banyak daripada page-page selanjutnya. Kayak gitu. Nah, ketiga itu reduce cost. Jadi, seperti yang tadi udah saya sempat sampaikan, pastinya budget juga akan lebih murah dibanding kalau misalkan kalian menggunakan Google Ads atau SEM, Search Engine Marketing, seperti itu. Nah, bisnis authenticity ini juga penting karena dengan website kalian itu ada di rank-rank yang lebih tinggi, pastinya brand kalian juga akan lebih terkenal. Dan website ataupun bisnis kalian bakal terlihat lebih baik dibandingkan bisnis-bisnis yang website-nya ada di bawah kalian ranknya. Seperti itu. Jadi penting untuk kita tahu gimana sih cara naikin website kita nih biar ranknya lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke step-stepnya nih. Gimana caranya untuk mendapatkan rank lebih tinggi posisinya. Oke, yang pertama, temukan kata kunci yang tepat. Nah, ini penting banget. Keyword. Jadi kita harus cari keyword yang emang benar-benar pas, nggak sembarangan kita cari keyword. Kayak misalnya, mungkin banyak dari kalian yang blogger gitu, terus biasa buat artikel, mungkin keywordnya itu kurang tepat, sehingga jadi di Google pun, ya website kalian nggak akan bisa lebih tinggi ranknya. Oke, kita coba ya. Yang pertama itu kalian harus pastiin apa yang orang-orang cari. Kayak misalnya cara membuat website lah, kita ambil. Ini benar nggak sih, maksudnya apakah benar-benar orang cari atau enggak gitu. Kalau kita secara logika ya, tanpa data ya. Benar nggak sih orang-orang itu emang pengen cari website gitu. Nah, yang kedua, berapa banyak orang yang mencari keyword tersebut. Nah, jadi dari pertama, kita benar-benar cari keyword yang emang benar-benar orang itu cari. Yang kedua, kita juga harus tahu banyak nggak yang cari. Kalau misalnya sedikit, ya nggak akan ngasilin traffic juga ke website kita. Seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan kita udah bahas keyword yang benar-benar orang cari, sama berapa banyak sih keyword tersebut dicari. Gimana cara kita tahu berapa banyak yang keyword tersebut dicari sama orang? Nah, caranya yaitu menggunakan tools untuk research keyword. Nah, pertama ada yang berbayar nih. Yang berbayar kalian bisa coba, namanya Semrush, Ahrefs, atau Moz. Nah, ini berbayar, tapi saya kasih sedikit tips untuk kalian bisa coba pakai juga sebenarnya. Misalnya untuk Semrush nih. Nah, Semrush itu kalian bisa coba, bentar, coba saya stop share dulu. Nah, kalian bisa coba masuk ke website Semrush. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya yang saya share? Oke. Nah, ini kalian buka aja di semrush.com. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah masuk, oh ya nanti kalian sebelumnya disuruh untuk login juga buat email. Nah, kalian masukin aja nih, misalnya kalian mau cari keyword apa. Contoh ya, misalnya digital marketing, agency. Ini by the way, saya pakai yang versi yang free ya. Jadi kalian semua nanti bisa coba. Nah, yang harus diperhatiin ini pertama database-nya kalian lihat nih. Ini kan United States. Kalian ganti dulu nih. Kalau misalnya target audience kalian emang orang Indonesia, diganti dulu ke Indonesia. Nah, di sini kelihatan kan, volume itu 720. Ini udah rata-rata dari 12 bulan ke belakang. Nah, juga ada keyword difficult. Terus yang paling penting juga ada ini nih, ini
website-website yang emang ada di Google nih. Jadi kalau kalian search digital marketing agency di Google, ini juga nanti yang keluar. Yang pertama ada dari shortlist.com, kedua nextdigital.co.id, bla 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 sampai bawah. Nah, tadi yang udah gue bahas kan berapa banyak apa yang benar-benar orang cari sama berapa banyak keyword itu dicari. Nah, ini penting 720. Nah, sebagai contoh nih, misalnya saya mau buat satu artikel di mana buat ngebahas gimana sih caranya ngebuat website kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita search nih, cara membuat website. Nah, ini kan volume tinggi nih, 22.200 di Indonesia. Ini yang pertama nih, cara membuat website. Nah, kedua misalnya, kita pakai keyword lain. Cara bikin website. Nah, ini 5.400. Jadi kita dapat dua keyword dengan topik yang sama. Pertama, cara membuat website, tadi 22.000. Kedua, cara bikin website, 5.400. Nah, dari sini kita dapat dua nih. Udah pasti kita akan pilih yang cara membuat website. Karena volumenya jauh lebih tinggi, 22.000. Nah, simpelnya kayak gitu. Jadi kalian untuk membuat suatu website atau artikel atau apapun, atau blog, pertama kalian cari dulu keyword yang benar-benar efektif, yang paling benar-benar paling tepat untuk artikel kalian. Nah, kayak gitu. Itu contohnya. Nah, itu untuk yang versi berbayar. Atau versi free-nya yang free trial doang kalau itu. Nah, terus ada juga nih tools selanjutnya yang free. Nah, ini sesuai pengalaman saya aja sih. Jadi kalian bisa pakai yang namanya Google Trend atau Google Keyword Planner. Tapi kalau kalian emang mau benar-benar ngeliat angkanya, saya saranin coba pakai Google Trend. Oke, saya contohin ya. Oke, di sini kita coba ya. Search aja di Google Trend gitu. Nah, ini kan ada nih Google Trend. Tinggal kalian buka aja. Nah, terus misalnya kalian search nih, kayak tadi ya. Misalnya, cara membuat website. Nah, terus kita compare. Cara bikin website. Kita compare lagi misalnya, apa ya? Cara buat website deh. Beda ya, ini cara membuat website, ini cara buat website. Ini kelihatan kan ya? Ini kelihatan nggak teman-teman? Slide yang saya share. Apa? Browser yang saya share. Oke, kelihatan ya. Nah, kita lihat nih. Cara membuat website ini kan warna biru nih. Cara membuat website. Cara bikin website, ada yang warna merah nih. Terus terakhir cara buat website, itu yang kuning. Nah, kita lihat aja nih. Kayak misalnya, kita lihat nih. Average-nya ya. Average itu ada 69. Sementara yang cara bikin website itu cuma 9. Dan cara buat website itu 19. Jadi dari 3 keyword ini nih, padahal ini topiknya sama ya, kita satu artikel. Pokoknya untuk tutorial gimana sih membuat website kayak gitu. Nah, kita bisa pakai antara 3 keyword ini. Yang tentunya kita pasti ambil yang paling tinggi, karena kita mau traffic yang paling tinggi untuk website kita nantinya. Jadi kita ambil yang cara membuat website kayak gitu. Jadi itu cara basicnya lah untuk kalian nge-research keyword apa sih yang benar-benar pas untuk website kalian. Kayak gitu. Nah, ini sebenarnya di Google Trends kalian bisa explore lagi nih. Kayak misalnya lokasi mau di mana. Terus ini juga bisa kalian atur waktunya. Ada kategori, ada web search, ada banyak sih. Nanti kalian bisa coba explore. Oke, kita lanjut. Kok hilang? Oke, kita lanjut ya.
Nah, yang pertama kita udah ngebahas keyword. Yang kedua kita akan ngebahas penulisannya sesuai nggak sama SEO. Nah, jadi ini SEO ini penting banget ya untuk website kalian bisa ada di rank atas Google. Nah, ini ada beberapa checklist untuk SEO kalian. Yang pertama, beralih ke HTTPS. Jadi kalau website kalian belum HTTPS, ini udah wajib sih sebenarnya untuk Google. Karena kalau misalkan kalian buka website tanpa HTTPS di browser Google Chrome, sekarang itu udah nggak bisa diakses karena dideteksi sama Google itu udah nggak aman. Jadi kalian harus cepet-cepet bikin website kalian itu jadi HTTPS. Nah, kalau di dia web itu, karena kita juga penyedia cloud hosting, kita udah kasih HTTPS itu secara free. Jadi kalian bisa langsung aktifin nanti di si panel, ataupun kalian bisa minta Ninja support kita untuk bantu kalian untuk aktifin HTTPS kayak gitu. Nah, yang kedua, kecepatan website. Ini juga penting. Kecepatan website itu banyak faktor-faktor ya. Kayak di webinar sebelumnya saya udah sempat ngebahas. Yang pertama itu faktornya ada dari provider hosting kalian. Jadi kalau provider hosting kalian emang speed-nya itu nggak memadai, itu bakal pengaruh juga nanti ke kecepatan website kalian. Karena kan untuk nge-load data semuanya itu kan nanti akan ada dari hosting kalian. Terus yang harus diperhatiin juga gambar di website kalian, image pada website kalian terus udah harus dioptimasi, jadi biar nggak berat. Itu juga ngaruh. Nah, nanti kalau misalkan kalian mau cek apakah website kalian itu udah cepet, kalian bisa cek dari gtmetrics.com. Itu sebentar saya share di chat ya. Kalau nggak salah itu sih, gtmetrics. Semoga nggak typo. Oke. Lanjut di mobile friendly. Nah, website kayaknya juga harus mobile friendly. Jadi, nggak cuma untuk di desktop, tapi untuk di mobile juga. Karena menurut data yang udah saya research, sudah saya analisa, sampai sekarang, mobile itu udah pasti akan lebih banyak daripada desktop. Jadi, entah itu untuk website, atau untuk iklan, ataupun blog lain-lain, itu udah pasti mobile itu lebih tinggi porsinya daripada di desktop. Jadi kalian harus buat website kalian itu versi mobile ya. Nah, caranya gimana? Kalau untuk WordPress sih sebenarnya gampang ya. Kalau WordPress itu biasanya tema-temanya itu dia udah nge-include dengan mobile friendly juga. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau cari aman, kalian bisa coba pakai Elementor. Nah, Elementor itu satu plugin dari WordPress. Saya udah coba juga, saya pakai juga. Mereka itu udah mobile friendly. Jadi kalau misalnya kalian buat website, mereka udah buat versi mobile ya, sehingga nanti ngemudahin kalian untuk bikin versi mobile. Jadi kalian boleh cek plugin namanya Elementor untuk WordPress. Nah, kita lanjut lagi. Keyword density. Keyword density itu apa? Jadi keyword density itu berapa banyak fokus keyword kalian itu dipakai di dalam satu artikel ataupun satu page website. Nah, contohnya kalian itu punya satu page yang isinya ada 1.000 kata. Nah, dari 1.000 kata ini, seenggaknya itu keyword fokus kalian, kayak misalnya cara membuat website, itu harus ada 1-2% dari si 1.000 kata ini. Nah, kalau misalnya kita ambil 2% dari 1.000, berarti ada kurang lebih ya 20 keyword cara membuat website itu harus ada di page kalian. Kayak gitu. Jadi ini akan membuat Google untuk ngebaca website kalian dengan keyword cara membuat website. Kayak gitu. Nah, ini juga ada banyak kata. Banyak kata juga harus diperhatiin, terutama paling penting itu untuk artikel. Karena banyak yang bilang semakin banyak kata di artikel kalian, tentunya itu akan membuat website kalian makin berada di page atas. Nah, kalau untuk acuan kalian boleh lihat ini nih. Ini ada satu data dari SERP IQ. Ini ada data rata-rata
berapa banyak sih kata yang terdapat di dalam satu artikel. Nah, untuk posisi 1, itu rata-ratanya biasa di 2450. Ini bisa jadi acuan kalian aja, tapi nggak wajib sebenarnya. Karena kalau menurut saya yang paling penting itu artikel kalian itu bener-bener kontennya harus pertama harus perhatiin itu udah pasti konten. Jadi kalau misalnya kontennya itu bagus, udah pasti website kalian bakal rame. Dengan ya ditambahin bumbu-bumbu SEO. Jadi penulisannya sesuai dengan SEO juga. Tapi yang paling utama itu konten kalian. Jadi jangan mentang-mentang kalian mau incer katanya itu banyak, panjang gitu, kalian masukin informasi-informasi yang emang gak relevan atau cuma buat manjang-manjangin aja. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya acuan aja, cuman gak wajib. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada nih, keyword pada judul. Jadi kalau misalkan kalian buat, misalnya, nama website kalian.com/ cara membuat website dengan mudah gitu misalnya. Jadi, sebisa mungkin taruh keyword kalian itu ada di URL dari website kalian. Jadi biasanya ini berlaku untuk pembuatan blog atau artikel ya. Jadi kalau misalkan kalian bikin blog kan, judul URL-nya kan biasa tuh di belakang nama domain kalian. Kayak misalnya www.nama domain kalian / apa bla bla bla. Nah itu usahain cantumin keyword di URL-nya, judul kalian. Kayak gitu. Nah, selanjutnya heading-nya itu harus benar. Nah, heading yang saya maksud itu apa? Sebentar. Ya. Screen. Oke. Nah, ini kalian bisa baca nih artikel ini. Cara menggunakan heading bagi WordPress. Cara menggunakan heading pada WordPress bagi pemula. Ini kelihatan ya? Ini saya kasih URL juga. Nah, ini kalian bisa baca. Jadi, untuk heading juga penting. Ada heading 1, heading 2, heading 3. Karena ini nanti bakal pengaruh juga sama struktur dari yang akan dibaca sama Google. Nah, kalau kita lihat nih. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi heading yang pertama itu kalian pakai. Untuk judul, udah pasti kan heading 1. Nah, untuk seterusnya kalian bisa pakai heading 2. Terus kalian bisa pecah lagi. Kalau misalkan kalian punya beberapa subheading, kalian bisa pakai heading 3. Nah, untuk konten-kontennya itu, kalian bisa pakai paragraf. Kayak gitu. Nanti untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa coba cek artikel kita di saya share ya, nanti di chat. Oke, kita lanjut. Nah, lalu next ada namanya meta description. Nah, meta description itu apa? Meta description itu jadi kalau misalkan kalian search nih di Google, kan nanti akan keluar tuh banyak tuh. Website 1, website 2, website 3. Nah, di bawah judul-judul website itu biasa ada namanya description-nya. Nah, di situ disebut meta description. Jadi, meta description itu pun bisa kalian edit atau bisa kalian buat sendiri. Dengan cara, kalau misalkan kalian pakai WordPress, kalian bisa pakai satu plugin yang namanya Yoast. Saya share di chat ya. Plugin yang memang benar-benar dipakai sama orang, terutama untuk SEO. Kalian bisa coba cek. Namanya Yoast. Nah, itu untuk WordPress. Tapi kalau misalnya untuk website yang dibikin sendiri, kayak pakai Java HTML, itu ada caranya sendiri. Kalian nanti bisa cek di Google. Mereka ada bikin satu
page khusus yang ngebahas tentang meta description dan ada struktur-strukturnya, ada bagian-bagiannya, kalian bisa cek. Nah, lalu gunakan keyword pada alt image. Jadi kalau misalkan kalian masukin insert image, itu pastiin image tersebut udah ada keyword kalian juga. Karena image-image tersebut nanti bakal dilihat sama Google juga. Karena kalau misalkan kalian buka Google nih, kan ada image juga tuh, sesi tab image. Nah, di situ nanti bergunanya. Jadi website kalian bisa naik juga dan image kalian bisa terdaftar juga di Google. Kayak gitu. Nah, terus perhatiin juga internal sama external link. Internal itu link-link yang emang ngarah ke website kalian. Lalu external link ini link yang mengarah ke website selain website kalian, kayak misalnya website-website orang. Nah, kalau untuk link sendiri, seperti kayak backlink atau semacamnya, diusahain aja sebenarnya pakai link-link yang emang relevan sama website kalian. Jangan kalian ngebuild link yang emang nggak relevan, terus nge-spam ke website-website yang emang ranknya bagus. Kayak gitu sebenarnya dihindarin aja. Jadi benar-benar kalian fokus sama link yang emang relevan dan berguna untuk pembaca kalian. Kayak gitu. Nah, sisanya nih ada buat akun sosial media. Sebenarnya ini nggak gimana-gimana banget, cuman ini akan ngebantu website kalian juga. Karena dengan adanya sosial media, apalagi sosial media kalian itu udah ada traffic, itu pastinya bakal ngebantu traffic ke website kalian. Kayak contohnya sekarang kan ada beberapa banyak akun yang terutama kayak misalnya media atau komunitas, mereka tuh berawalnya dari sosial media. Jadi mereka bisa manfaatin traffic yang ada di sosial media mereka untuk diarahkan ke website mereka, sehingga nantinya website mereka juga akan terbantu untuk cepat naik. Kayak gitu. Nah, sama real business information. Pastiin informasi-informasi bisnis kalian itu, ataupun website kalian itu udah tepat. Kayak misalnya kalian kasih informasinya itu di Google Search Console, kayak gitu. Jadi pastiin semua data-datanya itu lengkap, dan juga informasi-informasi kayak misalnya alamat atau nomor telepon, kayak gitu-gitu. Karena itu penting untuk didata sama Google, sehingga nanti Google pun lebih trust sama website kalian. Kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ada track peringkat website kalian. Nah, gimana sih caranya track peringkat website kalian? Kalian bisa coba di... sebentar. Share screen. Sorry, sebentar ya. Coba pakai ini. Nah, kalian buka nih. Sebenarnya banyak ya cara untuk nge-track website kalian. Saya kasih contoh untuk salah satunya. Nah, misalnya ada namanya Alexa SiteRank. Kalian buka aja nih, Alexa SiteRank. Ini saya share nih. Nah, ini sebenarnya berbayar. Cuman kalau misalnya kalian cuma untuk cari rank dari website kalian bisa coba. Itu free di sini. Misalnya deweb.com. Nah, di sini datanya lengkap nih, mulai dari keyword, terus kompetitor. Nah, ini yang saya bahas itu coba kalian nih, nanti misalnya kalian ada search, kalian coba buka traffic matrix. Nah, ini kelihatan nih ranknya nih. Rank ini, rank website ini 36.000 gitu kan, secara global. Sementara untuk di Indonesia, dia ranknya 547. Nah, kalian bisa coba track dari rank website kalian tuh misalnya secara berkala, kayak misalnya seminggu atau sebulan. Nah, kalian perhatiin, jadi kalau misalkan kalian udah coba metode-metode SEO, kalian track juga website kalian. Ada nggak sih peningkatan untuk website kalian?
kayak gitu. Nah, selain itu kalian bisa lihat juga nih kayak misalnya daily time on site. Ini ada berapa lama rata-rata orang yang berada di website kalian. Ada bounce rate juga, nanti kalian coba bisa explore lebih lanjut di Alexa. Kayak gitu. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, yang terakhir, ini juga gak kalah pentingnya nih, analisa kompetitor. Nah, jadi sebenarnya ada cara yang cukup mudah kalau misalkan kalian mau ningkatin peringkat dari website kalian. Yaitu analisa aja kompetitor kalian. Apa sih yang udah kompetitor kalian lakuin? Kayak misalnya kalian ada di peringkat rank 7. Nah, sementara ada kompetitor kalian mungkin ranknya lebih tinggi, kayak misalnya peringkat 5 atau peringkat 4. Kalian bisa cek di website mereka, kayak misalnya konten mereka itu kayak gimana, atau keyword yang mereka pakai itu seperti apa, dan bahkan UI UX pada website mereka yang ngebuat user-user itu lebih betah itu kayak gimana sih. Nah, dengan kalian udah nganalisa kompetitor kalian, cara mudahnya itu kalian buat aja satu konten yang emang better daripada kompetitor kalian. Karena kalau emang kalian bikin itu website kalian better dari kompetitor kalian, otomatis user-user juga akan lebih cenderung atau tertarik ke website kalian. Kayak gitu. Nah, jadi berikut tips-tips yang bisa saya kasih untuk meningkatkan website kalian menjadi nomor 1. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Boleh dilanjutkan oleh Saudari Lintang. Oke. Terima kasih ya Ben atas presentasinya. Oke. Sekarang sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau minta tolong teman-teman untuk isi feedback form webinar dari Dewa Talks. Jadi fungsinya feedback ini itu untuk webinar kita ke depannya. Sebentar ya, aku share. Bentar ya, sorry teman-teman. Oke, kalian bisa isi feedback formnya di sini. Jadi jika kalian isi feedback form ini akan sangat bermanfaat untuk kita, untuk webinar kita ke depannya. Kalau misalkan kalian ada kritik atau saran mengenai webinar ini, atau kalian misalkan ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa banget langsung isi feedback form dari Dewa Talks ini. Oke, sambil kalian isi, aku sambil lihat pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Ben, siap ya Ben, jawab pertanyaan dari penonton. Oke. Oke. Mungkin dari Ben juga bisa boleh sambil lihat kalau misalnya ada miss. Oke. Oke, sebelum masuk Q&A lagi, aku mau kasih tahu nih teman-teman, kalau misalkan kita juga ada promo 50% untuk pembelian hosting Hunter, minimal Hunter tahunan di Dewa Web. Jadi kalian tinggal pakai kode promo di rumah aja, nanti kalian langsung bisa mendapatkan potongan 50%. Kode promonya di rumah aja ya teman-teman, nanti di akhir webinar aku kasih lihat cara apply kode promonya. Kita masuk Q&A dulu ya. Oke, Q&A. Pertanyaan pertama dari Ahmed Dias Trafan. Ketika kita search di Google tempat wisata terbaik Jogja, contohnya itu kadang ada list singkat info jawaban searching kita itu disebut apa ya Kak? Dan itu caranya biar seperti itu gimana ya? Oh, jadi saat cari tempat wisata terbaik Jogja itu ada list singkat info jawaban searching kita itu. Ngerti nggak Ben pertanyaannya? Oke. Terima kasih untuk Ahmad Dias untuk pertanyaannya. Nah, kalau untuk list-list seperti itu biasanya bisa disebutnya snippet.
Nah, kalau untuk jawaban searching-searchingnya kayak gitu, sebenarnya saya juga belum begitu explore. Tapi kalau untuk kayak snippet-snippet, dan yang utamanya untuk kayak, ada sebutannya itu rank 0, di mana rank 0 itu lebih tinggi lagi daripada rank 1. Yang biasa mereka udah kasih kayak highlight-highlight gitu untuk website-website tertentu. Itu ada formatnya. Jadi kayak misalkan berapa kata minimal atau maksimal biar bisa di-highlight sama snippet dari si Google. Itu ada cara-caranya, ada formatnya, kalian nanti bisa coba googling. Terakhir kalau nggak salah saya pernah terapin juga. Jadi itu minimal ada 40 sampai 50 kata. Maksimalnya 50 kata. Jadi dengan kalian bikin konten-konten itu kayak misalnya ada nggak ya contohnya? Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kalian bisa coba cek namanya snippet di Google. Nanti kalian bisa lebih eksplor lebih lanjut gitu. Oke, semoga membantu ya. Oke, Oke, lanjut. kita lanjut ya. Dari Yuni, gimana cara tahu keyword yang kita gunakan itu udah tepat atau belum? Itu pertanyaan yang di mana, Kang? Keyword, kan tadi ada di presentasinya keyword yang tepat di presentasinya kan. Iya, gimana? Cara kita Sorry. nentuin keyword yang tepat itu kayak gimana? Kayak misalkan dia jualan balon. Nah, cara menentukan keyword yang tepat itu seperti apa gitu? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Um, Misalnya jualannya balon gitu ya. Ya, misalkan balon. Nah, sebenarnya kita balik lagi sih. Sebenarnya kalau kita sendiri nih sebagai orang yang mau beli balon, kira-kira keyword apa sih yang mau kita cari di Google? Kayak misalnya beli balon graduation, beli balon pesta kayak gitu-gitu. Nah, jadi dicocokin aja apa yang kalian jual sama yang apa benar-benar orang cari atau orang pengen beli gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian jual balon ulang tahun kayak gitu. Nah, kalian bikin website dengan keyword balon ulang tahun kayak gitu. Jadi caranya benar-benar apa sih yang orang uh, emang cari. Nah, yang kedua itu yang udah saya sempat jelasin juga, berapa banyak sih orang cari itu kayak gitu. Dua itu aja sih fokusnya. Jadi apa yang orang cari sama berapa banyak keyword itu dicari pakai tools-tools yang tadi udah saya sempat jelasin juga, kayak misalnya Google Trends atau SEMrush kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Semoga menjawab ya Yuni. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dewit Halim. Kalau kita sudah beriklan di Google, apakah organik kita masih bisa di posisi atas? Sebab posisi website saya di Google tidak ada, tapi di Edge atau Yahoo 1-2. Oke. Itu di kolom Q&A ya? Di kolom chat. Dari siapa tadi? Dewit Halim. Itu pertanyaan keberapa ya? Dan tuh, aku ada chat di... Oke. Kalau udah beriklan di Google, apakah organik kita masih bisa di posisi atas? Sebab posisi website saya di Google tidak ada, tapi di Edge atau Yahoo. Kalau udah beriklan di Google, organik masih bisa di posisi atas. Karena itu dua hal yang berbeda. Kalau misalkan kalian secara SEO itu ada, kalian secara SEM juga bisa aja ada. Maksudnya itu dua hal yang berbeda. Jadi nggak ada relevansi. Jadi kalau misalkan kalian udah ada rank di page 1 misalnya, kalian tetap bisa iklan. Karena kalau misalkan iklannya di page 1 ya secara iklan kalian ada di page 1, secara SEO kalian juga ada di page 1. Nah, kalau misalkan belum ada nih di Google tapi di Yahoo dan teman-temannya ada, mungkin kalian harus request dulu ke Google ya, ada yang namanya cara nge-crawl biar website kalian itu bisa di-crawl sama Google. Nah, kalian bisa explore. Kalau nggak salah namanya apa ya? Kalian bisa coba explore Google Search Console-nya deh. Jadi biar website kalian tuh di notice sama Google. Jadi bisa ada rank di
Google kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Oke, semoga terjawab ya Dewit pertanyaannya. Pertanyaannya. Bentar ya, banyak banget ini yang masuk di box Q&A dan juga di chat. Oke, dari Wilda AFN, apakah mendaftarkan ke situs search engine juga mengaruh di cepat ke indeks di Google dan sebagainya? Di box Q&A. Apakah mendaftarkan ke situs search engine juga ngaruh? Kalau dari pengalaman saya sih, sebenarnya lebih untuk kemastiin sih, kayak mendaftarkan ke situs search engine juga ngaruh. Jadi untuk mastiin sih kalau kayak misalnya ada update page gitu kan. Karena kita kan biasa update itu kita nge-request untuk di-crawl lagi di Google Search Console. Biasanya kalau misalnya ada perubahan page, saya selalu update ke Google Search Console ya. Jadi untuk mastiin benar-benar website kita tuh udah di-update belum sih di Google, udah di-crawl ulang belum sih sama Google. Kayak gitu sih, lebih ke mastiin aja sih. Karena kan kalau misalkan kita nggak ini, ya tetap aja di-crawl sama Google, cuman kan ya biar ada kepastiannya aja kayak gitu. Oke, thank you. Oke. Ini ada yang nanya dari Sylvia. Dia dari suatu website. Nah, keyword yang mereka udah buat itu udah masuk page 1-nya untuk keyword yang mereka pilih. Nah, gimana sih kira-kira cara optimize-nya? Apakah mereka harus membuat artikel lebih lanjut mengenai keyword itu atau bagaimana? Jadi mereka udah buat, ya, ngerti nggak? Oke, saya bacain ulang ya. Oke. Saya mau tanya, kita udah optimize satu keyword namanya Justin Bieber, Hailey Bieber Fashion. Dan website kita udah masuk page 1 untuk keyword itu. Selanjutnya apalagi yang bisa di-optimize? Apakah kita harus membuat artikel lebih lanjut tentang keyword itu atau gimana? Nah, yang pasti jangan buat keyword yang sama di website kalian, tapi dengan artikel atau page yang berbeda. Karena nanti malah kalian tuh, misalnya kalian page 1 udah ada keyword itu yang dari Justin Bieber, bla bla bla. Nah, terus kalian buat satu artikel atau satu page lagi dengan keyword yang sama. Itu nanti malah jadinya dua page itu saling ngadu. Jadi saling berlomba-lomba. Padahal itu kalian kan satu website kan, satu produk gitu. Tapi dengan kalian buat satu keyword yang sama, itu malah nanti jadinya beradu-adu. Tapi kalian bisa akalin, kayak misalnya kalian buat suatu keyword beda. Kayak misalnya, ini kan contohnya Justin Bieber, Hailey Bieber Fashion. Mungkin kalian bisa buat, ya sebagai contoh, misalnya, mungkin kalian bisa buat untuk, apa ya, kayak keyword yang berbeda, tapi nanti kalian kasih internal link, atau link arahan yang nanti untuk orang-orang masuk ke website kalian yang si Justin Bieber, Hailey Bieber Fashion ini. Jadi kalian buat keyword yang berbeda, tapi keyword yang berbeda ini nanti kasih satu link tambahan ke keyword utama kalian, kayak gitu. Terus apa lagi yang bisa dioptimize? Ya kira-kira salah satunya itu. Terus kalian juga bisa lihat kayak cara-cara yang udah saya jelasin tadi, kayak misalnya coba cek kompetitor kalian, apa aja yang udah mereka lakuin. Terus sebenarnya banyak banget sih faktornya, apa aja yang bisa dioptimize juga banyak banget, kayak yang tadi udah saya sebutin. Nanti kalian bisa explore lebih lanjut lagi, terutama di bagian SEO, kayak misalnya judulnya udah bener belum sih, heading udah bener belum sih, kayak gitu-gitu. Karena banyak banget faktor ya, kayak yang udah saya sempat jelasin. Oke, semoga menjawab. Oke, mungkin dari Ben boleh pilih 2 pertanyaan mungkin dari ini di box Q&A atau dari chat yang tadi mungkin terlintas oleh Ben. Oke. Ini ada dari Fajar. Apakah DA sama PA itu berpengaruh pada SEO? DA itu kalau nggak salah domain age ya. Sama ya berhubungan sama itu domain age, terus domain rating kayak gitu-gitu. Dibilang pengaruh atau enggak, sebenarnya kalau kita lihat dari data yang diambil sama Ahrefs, saya pernah baca satu artikel mereka,
umumnya website-website yang ranknya itu tinggi, rank 1, rank 2, rank 3, itu domain rating mereka, website ranking mereka itu biasanya udah tinggi-tinggi. Jadi dibilang pengaruh atau enggak, ya kesimpulannya ya website dengan domain rating yang tinggi, ranknya juga tinggi. Kayak gitu. Jadi coba bisa kalian simpulkan sendiri. Oke, next. Dari ini banyak juga ya. Iya, banyak banget. Coba saya ambil random aja ya. Tadi ada pertanyaan. Ini ada yang nanya juga nih. Banyak yang bilang Alexa itu nggak penting atau nggak akurat. Menurut saya gimana? Kalau menurut saya bisa jadi acuan. Jadi apa ya? Kita kan sebenarnya concernnya itu pengen lebih ngeliat kan kayak website kita ini ada kenaikan nggak sih, ada peningkatan nggak sih, kayak gitu. Jadi lebih ke arah sana. Tapi kalau misalkan kalian mau cari yang lebih akurat lagi ya sebenarnya pakai Google Analytics aja di website kalian. Kayak misalnya kalian benar-benar ngecek traffic yang masuk ke website kalian berapa sih. Terus misalnya average time yang orang-orang spend di website kalian tuh berapa sih. Nah, kalian bisa nge-track tuh. Biasanya lupa mention sih. Pakai Google Analytics. Itu kan udah pasti, maksudnya kalian udah masukin kode Google Analytics ke website kalian. Kalian udah cantumin. Udah pasti data-data itu juga ya dibilang kalau menurut saya udah cukup akurat, sangat akurat sih bagi Google Analytics. Kalau misalkan kalian nggak percaya nih sama Alexa, kayak gitu. Karena sebenarnya untuk saya sendiri, Alexa itu lebih untuk ke acuan aja, apakah website kita itu ada peningkatan nggak sih? Dan kita bisa ngebandingin juga sama kompetitor-kompetitor kayak gitu. Oke, thank you. Next. Nah, dari Handy nih, bagaimana jika hilang? Bagaimana jika mau untuk cara cepat branding, sebaiknya SEO atau SEM atau Google Ads? Tergantung kalian. Kalian mau yang berbayar atau mau yang gratis? Karena tadi kayak yang udah saya sempat jelasin, kalau misalkan kalian pakai SEO, pertama itu jangka panjang. Beda sama SEM. SEM itu kan jangka pendek. Nah, untuk budget spendingnya juga secara SEO itu lebih murah, jauh lebih murah daripada SEM. Karena SEM itu untuk keyword-keyword tertentu pun harganya banyak yang udah gila-gila, udah mahal-mahal kayak gitu. Dan belum tentu website kalian bisa ada di atas juga, karena kan kalian mesti ada yang namanya ngebid. Jadi kalian sama kompetitor kalian, siapa yang lebih mahal-mahalan, kayak gitu. Jadi kalau mau lebih cepat, itu tergantung sama kalian. Kalian butuhnya yang kayak gimana. Tapi kalau saya rekomendasinya ya selama masih bisa SEO ya dijalanin aja SEO-nya. Kayak gitu. Oke. Oke, next. Dari Albert nih. Kalau udah research keyword seperti 3 keyword tadi, apakah ketika menulis artikel fokus pada satu keyword atau mengkombinasikan beberapa keyword itu? Nah, ini menarik juga. Karena di SEO ada yang sekarang namanya, bukan sekarang sih, udah dari dulu. Ada yang namanya LSI, yaitu kalau nggak salah latex semantik. Jadi intinya kalian jangan terpaku aja sama satu keyword, tapi kalian juga bisa selipin kata-kata pengganti. Seperti itu. Kalian bisa search nanti di Google, namanya LSI. Jadi aja LSI, SEO gitu. Nah itu juga penting untuk untuk SEO. Tapi pada intinya fokus aja sama satu. Kalau misalkan dikasih pilihan mau 3 keyword gabungan kayak tadi atau satu keyword, kalau saya sendiri, saya akan pilih fokus satu keyword. Karena kan kayak yang udah kita lihat sendiri, trafficnya jauh lebih gede yang keyword yang udah kita pilih, yang kayak cara membuat website dibandingin cara bikin website kayak gitu. Fokus aja sama cara membuat website kayak gitu. Karena kan nanti pada akhirnya kan kalian juga harus milih kan, kayak misalnya keyword itu misalnya di judul kalian mau ditulisnya kayak gimana, kan nggak mungkin kita
gabung ketiga itu kita masukin di judul, cara membuat, bikin, ya kayak gitu-gitu. Tapi kan kita cuma bisa fokus ke satu keyword. Jadi kalau dari saya, fokus aja ke satu keyword yang udah kita pilih, yang paling tepat, kayak gitu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Ya, mungkin satu pertanyaan terakhir boleh dipilih. Maaf ya teman-teman yang nggak kejawab pertanyaannya. Nah, ini ada yang menarik juga nih, yang dulu saya sempat bingung juga, dari Dewi Halim. Apakah konten lama yang kita buat bisa dioptimasi lagi dengan tips yang diberikan saya, atau harus buat konten baru? Nah, ini dulu saya juga sempat agak bingung ya, kayak misalnya mendingan update artikel yang udah ada, atau kita buat yang baru. Nah, kalau dari saya sendiri, pertama cek dulu di artikel yang udah lama ini, trafficnya gimana, ranknya itu gimana. Kalau misalkan ranknya bagus, ada di page 1, atau bahkan ada di rank masih top 10, itu kalian bisa optimasi lagi, kalian update aja. Karena misalnya nih, kalian buat itu di tahun lalu, kan udah pasti informasinya itu udah beda sama yang tahun sekarang, dengan update-update terbaru. Nah, itu kalian harus update ulang. Nah, tapi kalau misalkan ranknya itu buruk, terus trafficnya juga dikit, kalian bisa coba buat baru. Karena saya sendiri udah coba, dengan saya buat baru, ternyata ranknya itu bisa jauh lebih tinggi, trafficnya bisa jauh lebih tinggi, lebih banyak juga. Dua-dua cara itu udah saya coba. Jadi balik lagi yang ke kalian sih, lihat dari rank sama traffic. Kalau misalkan emang udah bagus, ya di-update aja. Tapi kalau misalkan emang belum sesuai hasil yang kalian harapin atau sesuai KPI kalian, nggak ada salahnya untuk buat baru. Kayak gitu. Karena kan pokoknya intinya kita mau, kalau misalkan kalian buat artikel emang untuk traffic, intinya ya selama resultnya itu bagus, trafficnya bagus, ya cara itu yang kalian pakai. Kayak gitu. Oke. Ini terakhir dari Dimas. Jadi kesimpulannya buat ningkatin traffic, pakai SEM. Terus kalau udah dikenal lama, SEM-nya dilepas ganti ke SEO. Kalau dari saya, buat langsung dari awal pakai SEO, karena SEO itu sendiri emang emang format yang diinginkan Google gitu loh. Biar maksudnya website kalian itu kan namanya kan search engine optimizer, search engine optimization, dimana maksudnya website kalian itu udah teroptimasi dengan baik belum gitu. Jadi selama website kalian masih kurang teroptimisasi untuk di rank sama Google, ya ada baiknya maksudnya kalian, ya udah dari awal kalian fokus aja SEO-nya. Kalian nggak usah pusingin mau harus SEM dulu atau SEO dulu. Fokus aja SEO-nya, benerin website kalian bener-bener sesuai dengan standar yang bener sama yang baik itu kayak gimana. Nah, baru saja tadi kalau misalkan kalian mau pakai SEM atau mau pakai social media marketing atau apa, itu baru nanti next step-nya ya terserah kalian, kayak gitu. Oke, kayaknya cukup ya, karena durasinya juga udah selesai ya, Lintang. Oh iya. Oke, sorry yang buat belum kejawab. Maaf yang Di teman-teman. next webinar mungkin bisa dilanjutin lagi, karena kita masih ada banyak webinar ya. Iya, apalagi mengenai SEO, karena rata-rata semuanya nanya tentang SEO. Oke, terima kasih ya Ben untuk jawabannya di sesi Q&A. Nah, aku mau kasih lihat nih teman-teman cara pakai kode promonya, karena mungkin ada dari beberapa dari kalian yang belum tahu caranya. Aku share screen ya teman-teman. Jadi kalian bisa, kan pembeliannya minimal hunter tahunan. Nah, misalkan kita di hunter ya tahunan ya teman. Enggak deh, jangan deh, warrior tahunan. Ini 1 juta order. Kenapa warrior? Karena di warrior kita udah dapet, misalkan Dewa Tox Lintang gitu ya. Karena kalau kita beli paket warrior, kita udah dapet free domain ya teman-teman, jadi lebih murah. Oke, nah misalkan kita udah klik di pembelian hosting tahunan warrior, lalu kita ke sini, klik here to add it, habis itu kita masukin promo code di rumah aja. Validasi kode,
Setelah itu udah langsung kepake deh nih, dari 1.188.000 jadi 594.000. Nah, itu caranya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian harus ke check out page dulu, baru masukin kode promonya di sini. Have promotion code, click here to add it. Oke. Kode promonya bisa dipakai buat minimal paket hunter tahunan ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang mau lihat jadwal-jadwal selanjutnya dari webinar kami, kalian bisa follow Instagram kami di @dewatalksofficial. Dan bagi kalian yang kelewatan webinar-webinar kami selanjutnya, kalian bisa subscribe YouTube kita di youtube.com/dewaweb. Karena di sana kita selalu post webinar-webinar kita, dan di YouTube kita juga banyak tutorial-tutorial mengenai website. Nah, kalian juga bisa buka dewatalks.com untuk melihat informasi-informasi lanjut mengenai webinar-webinar yang sudah diadakan dan juga webinar yang akan diadakan ke depannya. Di situ juga akan ada previewnya untuk pas webinar-webinar sebelumnya yang kita udah lakuin. Oke. Jangan lupa ya teman-teman untuk follow Instagram Dewa Talks, subscribe YouTube kita di Dewa Web, dan juga mendaftarkan diri kalian di dewatalks.com untuk mengetahui informasi-informasi lanjut mengenai webinar Dewa Talks. Oke, mungkin dari aku sekian, dan mungkin mau say bye mungkin. Ya, terima kasih untuk semua yang udah berpartisipasi. Pantengin aja www.dewatalks.com ya untuk webinar-webinar selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di webinar ini, sudah menyempatkan waktunya. Sekian dari kami, terima kasih semuanya. Dadah. Thank you. Cari hosting yang aman.